Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Maulida dari Program Studi Gizi Universitas Negeri Semarang dari Rombel 4C Praktikum Aplikasi Komputer Gizi dengan nomor NIM akhir 051. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput data dan melakukan analisis status gizi pasien menggunakan aplikasi NutriClean 4.0. Mari kita mulai tutorialnya. Sebelumnya, pastikan aplikasi NutriClean sudah terinstall secara baik pada device. Pada langkah pertama, kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu dengan mengklik 2 kali pada icon aplikasi NutriClean. Setelah muncul tampilan seperti pada layar, kita ketikkan angka 1 pada kolom ID. Kemudian enter 2 kali. Berikut merupakan halaman pertama aplikasi NutriClean 4.0. Sebelum memasukkan data pasien, kita perlu memasukkan data konselor dan data dokter yang merujuk. Untuk itu, kita pilih menu data statik. Berikutnya, pilih submenu data konselor. Kita masukkan kode baru, misalnya K001. Kemudian tekan Enter untuk beralih pada baris berikutnya. Nah, kita masukkan nama, kemudian jabatan. Untuk telepon dan email, bisa kita kosongkan atau bisa kita isi juga. Setelah kita masukkan data ahli gizi atau konselornya, jangan lupa untuk menyimpan dengan mengklik icon Save. Kemudian, kita klik Close. Kita akan memasukkan data dokter yang merujuk. Sama seperti sebelumnya, pilih menu data statik, kemudian pilih sub menu data dokter. Lalu, masukkan kode dokternya, misalnya D001. Kemudian tekan Enter untuk beralih pada baris berikutnya. Setelah kita isi datanya, jangan lupa juga untuk menyimpan dengan mengklik icon Save. Lalu kita close. Untuk mengisi data pasien, kita akan melihat terlebih dahulu data yang akan kita input. Berikut merupakan data pasien yang akan kita input. Pada kasus ini, terdapat Nyonya R yang bekerja sebagai pegawai kantor, datang dengan keluhan mudah lelah, sering haus, dan sering buang air kecil. Berdasarkan data yang tertera pada kasus ini, kondisi pasien mengarah pada diabetes mellitus tipe 2 dan dislipidemia. Kita beralih pada aplikasi NutriClean. Nah, untuk menginput data pasien, kita pilih menu konseling, kemudian pilih submenu konseling klinik. Untuk menambahkan data baru, kita klik tambah data. Maka akan terisi secara otomatis pada nomor register dan tanggal hari di mana kita memasukkan datanya. Untuk konselor, kita bisa pilih icon browse, mengklik 2 kali pada kode ahli gizi. Untuk dokter yang merujuk juga sama, kita klik icon browser, kemudian klik 2 kali pada kode dokternya. Untuk diagnosis yang dirujuk, kita bisa memasukkan sesuai diagnosis dari dokter. Untuk beralih pada baris berikutnya dengan menekan Enter. Untuk keterangan, kita bisa memasukkan keluhan yang dialami pasien. Berikutnya, kita akan memasukkan identitas pasien sesuai data yang kita miliki. Ketika kita sudah memasukkan tanggal lahir, maka akan terhitung secara otomatis usia pasien. Pada kasus ini, pasien berusia 45 tahun lebih 9 bulan. Untuk kelurahan, kita bisa klik icon browse. Pada baris filter, kita masukkan nama kelurahan sesuai data pasien. Kemudian, klik 2 kali pada pilihan nama kelurahannya. Di sini adalah Bululor. Setelah kita mengisi nama kelurahan, maka kode pos, kecamatan, dan kabupaten atau kotanya akan terisi secara otomatis. Setelah mengisi data identitas pasien, kita akan mengisi data antropometri pasien. Untuk jenis pekerjaannya bisa kita klik icon browse, kemudian pada filter kita bisa masukkan jenis pekerjaan pasien. Nah, pada data itu tertera bahwa pasien bekerja sebagai pegawai kantor. Nah, di aplikasi NutriClean ternyata tidak ada pegawai kantor, maka kita pilih jenis pekerjaan yang memiliki kriteria mirip atau sama, yaitu karyawan swasta. Kita klik 2 kali pada pilihan jenis pekerjaannya. Lalu kita masukkan kategori aktivitas. Pasien memiliki kategori aktivitas yang ringan, kemudian kondisinya juga normal. Nah, setelah identitas pasien dan data antropometri kita masukkan, kita akan beralih pada bagian anamnesa diet. Pada bagian ini, kita akan memasukkan asupan makanan yang dikonsumsi oleh pasien selama 24 jam terakhir berdasarkan data recall 24 jam. Pada bagian ini, kita akan memasukkan menu makanan yang dikonsumsi oleh pasien pada sarapan. Berdasarkan data recall, pasien mengonsumsi nasi, telur dadar, teh manis. Kemudian kita tekan Enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian ini, kita perlu memasukkan bahan makanan secara rinci. Kita klik icon smile yang berwarna kuning. Pada baris filter, kita masukkan bahan makanannya, yaitu misalnya nasi. Kita pilih nasi gemuk. Sesuai data recall, pasien mengonsumsi nasi putih sebanyak 2 centong, setara dengan 200 gram. Untuk satuannya kita masukkan angka 2, kemudian Enter. Untuk URT-nya kita ketikkan centong. Kemudian Enter. Untuk beratnya, 2 centong nasi setara dengan 200 gram. Kemudian Enter. Kita masukkan bahan makanan berikutnya, yaitu telur dadar. Sesuai data, pasien mengonsumsi telur dadar
sebanyak 1 butir. Berikutnya adalah teh manis. Karena teh tidak mengandung kalori, maka kita akan memasukkan gula pasir yang dikonsumsi oleh pasien. Kita klik 2 kali pada pilihan bahan makanannya. Sesuai data, pasien mengonsumsi 1,5 sendok makan gula pasir. Untuk tahapan selingan, kemudian sampai makan malam, caranya sama. Nah, pada database NutriClean tidak tercantum donat, maka kita akan memasukkan bahan penyusun untuk pembuatan donat, yaitu pertama adalah tepung terigu. Nah, untuk membuat 2 buah donat, kita menggunakan 50 gram tepung terigu. Kemudian tekan enter. Kita juga memasukkan minyak kelapa sawit, karena biasanya donat itu digoreng. Karena pasien mengonsumsi 2 donat, maka kita gunakan 2 sendok teh minyak kelapa sawit. Lalu untuk toppingnya adalah coklat. Nah, di sini ada pilihan coklat manis batang. Kemudian untuk kopi susu instannya, kita akan coba masukkan. Kopi susu instan ternyata tidak ada, maka kita akan memasukkan bahan penyusun kopi susu instannya. Nah, setelah kita memasukkan semua data recall 24 jam, maka pada baris grand total kita bisa mengetahui total asupan, energi, dan zat gizi pasien yang diperoleh dari asupan makannya selama 24 jam terakhir. Untuk total energinya mencapai 2.656,77, untuk proteinnya 85,63 gram, untuk lemaknya 119,87 gram, kemudian untuk karbohidratnya mencapai 317,97. Setelah kita memasukkan data recall 24 jam, kita beralih pada data lab pasien. Nah, pada halaman data lab pasien ini, kita akan memasukkan indikator biokimia hasil pemeriksaan darah pasien. Kita memiliki data gula darah serta profil lipid. Nah, untuk gula darah nature ini mengacu pada kadar gula darah puasa. Kita masukkan sesuai data, yaitu 168, kemudian tekan enter. Nah, setelah kita masukkan, ditekan enter, maka pada status akan memberitahukan bahwa kategori kadar gula darah pasien ini berada pada kategori yang tinggi karena melebihi ambang batas normal, yaitu di atas atau sama dengan 126. Kemudian kita akan melanjutkan mengisi data biokimia yang lainnya. Nah, untuk trigliserida, karena pasien tidak mengalami penyakit jantung koroner, maka kita akan isi kadar trigliserida pada baris trigliserida tanpa PJK. Nah, setelah kita memasukkan data biokimianya, kita dapat mengetahui bahwa kadar gula darah pasien ini tergolong tinggi, serta kadar kolesterol total, trigliserida, kemudian LDL-nya juga tinggi. Maka, hasil lab ini akan memperkuat diagnosis pasien, yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan dislipidemia. Kemudian, kita akan beralih pada halaman kajian diet. Pada halaman kajian diet, kita dapat mengetahui tingkat asupan energi dan zat gizi yang diperoleh pasien dari asupan makanan selama 24 jam terakhir. Pada halaman ini, kita dapat mengetahui bahwa asupan energi pasien ini over atau berlebih, yaitu mencapai 125% dari total kebutuhan. Nah, pada bagian kanan, kita dapat mengetahui IMT pasien, yaitu berada pada angka 31,24, di mana angka ini termasuk obesitas. Kemudian, NutriClean juga memberitahu berapa berat badan ideal pasien seharusnya. Selain itu, pada aplikasi NutriClean juga memberikan rekomendasi untuk melakukan penurunan berat badan sebesar 0,5 kg per minggu yang dapat dicapai selama 31 minggu untuk mendapatkan berat badan idealnya. Kemudian, pada aplikasi NutriClean ini juga akan menghitung rasio pinggang pinggulnya mencapai angka 0,87. Nah, angka ini melebihi batas normal untuk wanita, yaitu 0,85, sehingga pasien beresiko tinggi obesitas. Kemudian kita lanjut pada jenis diet. Nah, berdasarkan data yang kita masukkan sebelumnya, pasien ini yang memiliki kondisi diabetes mellitus tipe 2, maka kita pilih tipe dietnya untuk pasien diabetes mellitus. Kita bisa ubah dari tipe diabetes mellitus 1 menjadi diabetes mellitus tipe 2 dengan mengklik simbol drop down. Nah, maka secara otomatis akan tercentang pada kotak putih samping kanan ini. Kemudian pada halaman pembagian makan sehari dari aplikasi NutriClean sendiri sudah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan diet diabetes mellitus tipe 2. Setelah kita memasukkan data pasien, jangan lupa untuk menyimpan datanya dengan mengklik icon save. Untuk melihat atau menyimpan datanya sebagai PDF, mungkin untuk digunakan dalam laporan, kita dapat mencari data pasien melalui pilihan memo berikut. Kita klik, kemudian kita klik 2 kali pada opsi pasien. Nah, maka akan muncul sesuai yang kita masukkan sebelumnya. Untuk menyimpan sebagai PDF, kita klik drop down pada icon printer, kemudian screen, kita tunggu.
Nah, berikut adalah hasil kajian gizi. Untuk menyimpan dalam bentuk PDF, kita pilih icon printer setup. Pastikan nama printer adalah Microsoft Print to PDF. Klik OK, kemudian klik icon print, kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, pada tahapan ini kita bisa memilih folder mana untuk tempat penyimpanan PDF-nya. Lalu kita masukkan nama filenya. Kita save. Nah, berikut merupakan hasil kajian gizi dalam bentuk PDF. Di dalamnya akan tertera data yang telah kita masukkan, kemudian juga terdapat analisa konsumsi gizi, kemudian terdapat jenis diet yang direkomendasikan, kemudian juga ada saran diet, tujuan diet, prinsip diet, bahan makanan yang dianjurkan, dan lainnya. Kemudian juga hasil data laboratoriumnya. Kemudian kita akan beralih kembali pada aplikasi NutriClean. Nah, setelah selesai, kita klik icon silang untuk menutup. Kemudian, apabila kita sudah selesai untuk menggunakan aplikasi NutriClean, kita pilih menu keluar, lalu exit program, dan klik OK. Demikian tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Imtiaz Maulida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.